Mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Nah, ini eksploitasi anak gitu. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Vicky itu walaupun kalah, dan saya rasa Vicky itu pura-pura kalah. Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Farhad Abbas kembali mencuri perhatian publik. Selain dia menjadi pengacara dari Dodi dan yang membela Mayang dalam urusan skincare, Farhad Abbas juga tiba-tiba sentil Deddy Corbuzier. Farhad Abbas ingin membuat perhitungan nampaknya dengan Deddy Corbuzier. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Hit, kita akan melaporkan kepada. Baru saja putranya senang merasakan kemenangan yang disebut main-main. Farhad Abbas kini peringatkan Deddy Corbuzier hingga sebut nama Kapolri dan Komisi Tinju Indonesia. Farhad Abbas kembali bikin publik menyorot dia. Kali ini dia berkomentar soal pertandingan tinju Aska Corbuzier dan Vicky Prasetyo. Setelah sebelumnya dia menjadi pengacara dari Dodi dan Mayang dan memberikan somasinya kepada pihak skincare, di mana Mayang merasakan wajahnya breakout. Dan kali ini Farhad Abbas menegur Deddy Corbuzier. Seperti diketahui beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan pertandingan Aska Corbuzier dan Vicky Prasetyo. Pasalnya keduanya mengaku cukup handal dalam hal tinju. Bahkan Aska Corbuzier sempat mengaku bisa mengalahkan mantan suami ibunya itu di satu ronde saja. Sampai akhirnya ia memenangkan pertandingan itu di ronde kedua. Baru saja senang dengan kemenangannya, kini ayah dari Aska Corbuzier itu justru dapat teguran. Teguran itu datang dari pengacara yakni Farhad Abbas. Bahkan Farhad Abbas pun mengaku ingin melaporkan ke Komisi Tinju Indonesia. Ia menilai mantan mentalis itu terlalu mengeksploitasi Aska Corbuzier yang masih di bawah umur, terutama di pertandingan tinju ilegal seperti itu. Momen itu terekam dalam video bertajuk Farhad Abbas sebut Deddy Corbuzier eksploitasi Aska melalui tinju yang tayang di kanal YouTube KH Infotainment. Farhad Abbas juga mengingatkan Deddy Corbuzier yang katanya akan menantang Aska, dan ini diharapkan tidak terjadi oleh Farhad. Deddy Corbuzier mudah-mudahan tidak ada pertandingan tinju kedua kali. Kita akan melaporkan ke Komisi Tinju Indonesia dan kepada Menpora. Kenapa tinju nggak tahu kelas apa? Ujar Farhad. Sang pengacara kondang pun juga mengatakan lebih baik Deddy Corbuzier memperhatikan putranya dengan baik. Ini kan penyiksaan terhadap anak karena tidak sebanding, tegasnya. Ia pun menilai Vicky Prasetyo hanya pura-pura saja. Kalaupun Vicky itu kalah, saya rasa pura-pura kalah. Kalau pura-pura kalah, motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-main saja. Ini pertandingan ilegal. Harusnya kepolisian, Kapolri jangan keluarkan izin pertandingan tinju itu, tandas Farhad Abbas. Saya, Vicky Gladiator Prasetyo, menantang seorang Deddy Corbuzier
untuk menuju pertandingan bersama saya di atas ring. Tolong para promotor di Indonesia maupun penyelenggara tinju di Indonesia, pertemukan kami. Dan saya harap Deddy Corbuzier, Anda mau menjadi lawan dalam pertarungan ini. Ingat, tinju bukan hanya memikirkan tentang kekuatan dan memukul, tapi juga siap. Aska, Yes. Papa ditantangin sama Vicky Prasetyo boxing. Aduh, apa-apa tuh. Gimana? Kalau kamu boleh, Papa jalan. Just do it me. Me versus some Vicky. Come on. Let's go. Serius? Yeah. Serius? It'll be amazing. Bener? Yeah. Kamu Come on. yang lawan? Yeah. Me Bener. versus some Vicky. Bener ya? Wait, is this actually? Ya, Okay. Let's go. bener ya? I'm fine. Oke. Baik, go. Ayo. Gue mah udah tua nih. Biar lu yang tua lawan gue. Come on. Jadi Corbuzier, mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Nah, ini eksploitasi anak. Gitu. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier. Ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Vicky itu walaupun kalah, dan saya rasa Vicky itu pura-pura kalah. Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Berarti bisa dibilang itu ilegal. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu. Ya, Dia meraup banyak keuntungan ya bang? iya, keuntungan itulah yang kita anggap ilegal. Kembalian aja uang penontonnya. Masa melakukan pertandingan anak kecil umur 15 tahun lawan orang tua? Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap bapaknya, kira-kira seperti itu. Nah, bukannya saya mencampuri atau protes, Deddy itu sahabat saya. Tapi mudah-mudahan Deddy Corbuzier, kita itu sayang sama kamu dan anak kamu. Makanya kita protes. Jangan sampai nanti besok melawan lagi Ahmad Dhani, besok melawan lagi Farhad Abbas, hanya gara-gara ingin anaknya menang gitu. Ya kalau mungkin lawan saya belum tentu. Nggak sekalian jadi petinju aja gitu Tapi bang. saya Ya? nggak mau jadi petinju atau mau main-main lawan anak kecil, karena nanti tetap aja kita yang disalahkan. Bang, tapi itu kan sebagai sebuah entertainer bang. Oh nggak bisa, ini Indonesia ini nggak tahu itu main-main. Orang taunya itu serius karena ada pukul-memukul 3 ronde, ya kan? Dan dia tidak mengakui itu main-main, dia mengakui bahwa Vicky KO kan.